Kenapa kok dinamakan Idain? Karena hal ini merupakan sholat 2 hari raya. Gitu. Nah, setiap 1 tahun dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idain ini. Mengapa demikian? Karena sholat hari raya Idul Fitri dan sholat ini kita lakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, salah satu di antara manfaat adalah karena itu dapat menyelesaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Nah, 1 hari full di bulan Ramadan, kan? Nah, atau nikmat lainnya seperti ditampung miliki harta lebih sehingga dapat pergi menunaikan ibadah haji atau membeli hewan kurban yang biasanya dilakukan pada setelah sholat hari raya Idul Adha. Nah, kemudian hukum dari melaksanakan sholat Idain atau sholat 2 hari raya ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa sih, Bu? Nah, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian kita geser ke waktu pelaksanaan sholat Idain. Sholat Idain atau sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu dilakukan secara terpisah atau dengan waktu yang berbeda. Kalau sholat hari raya Idul Fitri kita lakukan pada tanggal 1 Syawal setelah bulan Ramadan. Kalau Idul Adha itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian jumlah rakaat pada sholat hari raya itu ada 2. Mengapa kok ada 2? Nggak ada 4 atau 6 atau beberapa gitu? Tidak, karena sholat hari raya itu adalah sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah kita biasa melakukan 2 rakaat. Nah, namun pada sholat Idain atau pada sholat 2 hari raya ini ada sedikit pembeda. Apa sih pembedanya, Bu? Pembedanya adalah pada rakaat pertama itu ada 7 kali takbir. Kemudian pada rakaat yang kedua ada 5 kali takbir. Dan pada masing-masing takbir itu ada selingannya. Selingannya kita membaca lafaz Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian takbirnya. Begitu ya. Pada bagian yang selanjutnya, Ibu telah melampirkan tentang niat sholat Idain atau niat daripada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, di sini yang Ibu lampirkan adalah niat sholat sebagai makmum. Niatnya yaitu yang pertama, niat sholat Idul Fitri, yakni sholli sunnatan Idul Fitri rakaatain makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua ada niat sholat Idul Adha, juga sebagai makmum. Niatnya yaitu sholli sunnatan Idul Adha rakaatain makmuman lillahi ta'ala. Nah, adapun pada slide yang selanjutnya, Ibu di sini telah menerangkan tentang tata cara sholat Idain atau tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang pertama, sholat Idain dikerjakan 2 rakaat. Nah, terus yang kedua, sebelum duduk di masjid disunahkan kita itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Disunahkan ya, boleh melakukan dan boleh tidak. Kemudian setelah waktunya tiba, para jamaah berdiri untuk memulai sholat yang diawali dengan niat. Jangan lupa dirapatkan barisannya dan diluruskan safnya. Kemudian membaca takbir yang diselingi bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Kemudian dilanjut dengan ruku, dilanjut i'tidal, dilanjut sujud, dan dilanjut duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian tahiyat dan salam.
pada bagian yang keempat, ini menerangkan tentang kesunahan pada hari raya Idul Fitri. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, itu ada beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan. Yang pertama antara lain adalah mandi. Mengapa kok harus mandi? Karena untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis yang melekat pada tubuh kita atau pada badan kita. Nah, jadi mandi itu merupakan hal sunnah yang penting dilakukan sebelum kita itu sholat Idul Fitri. Karena pada dasarnya sholat adalah amalan yang sangat penting dan memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, itu ada kesunahan kita memakai pakaian yang terbaik sesuai dengan yang kita miliki. Nah, pada bagian pakaian ini, baju tidak harus baru, yang penting bersih dan suci. Kemudian yang ketiga, berdandan dengan baik dan rapi, dengan catatan tidak mencolok. Kemudian yang keempat, ada menggunakan wangi-wangian. Dan yang kelima, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini ada pembeda antara kesunahan daripada sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Kemudian yang keenam, ada pergi untuk sholat dan pulang dari sholat. Itu kita hendaknya menempuh jalan yang berlainan. Baik, selain kesunahan daripada sholat hari raya Idul Fitri, di sini juga ada kesunahan pada hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah mandi. Sudah dijelaskan tadi bahwa mandi di sini tujuannya untuk membersihkan badan dari najis dan kotoran. Kemudian yang kedua ada memakai pakaian yang baik dan bersih. Kemudian yang ketiga berhias dan menggunakan wangi-wangian. Yang keempat tidak makan dahulu sebelum sholat Idul Adha. Nah, di sini ada pembeda antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Namun pada sholat Idul Adha kita tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha. Kemudian yang kelima dan yang keenam, ini yang kelima melewati jalan yang berlainan ketika kita pergi dan pulang dari tempat sholat Idul Adha. Nah, yang keenam, kita dianjurkan untuk membaca takbir, tahlil, dan tahmid sebagaimana pada hari raya Idul Fitri. Selain menerangkan tentang kesunahan dari sholat idain, di sini juga menjelaskan tentang hikmah daripada sholat idain itu sendiri. Nah, hikmah yang pertama itu membentuk kepribadian muslim dalam menaati ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa disiplin. Yang ketiga, membentuk jiwa kerjasama. Yang keempat, menumbuhkan jiwa untuk menghargai orang lain. Yang kelima, membuka hati untuk saling memaafkan. Dan yang keenam, ada menumbuhkan jiwa yang siap untuk berkorban. Di poin kelima di sini itu terdapat pada hari raya Idul Fitri, dan di poin keenam ada pada bagian hari raya Idul Adha. Itu ya. Baik, demikian tadi pembahasan pada pertemuan kali ini yang membahas tentang sholat idain atau sholat dua hari raya. Nah, ini terdapat kuis atau terdapat soal yang bisa kalian kerjakan dan bisa kalian akses. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Syukran ala idmanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.